Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Astiania Nurjahini dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 2 Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang batasan lingkup dan peran manajer kesehatan. Pengertian dari batasan lingkup dan peran manajer kesehatan adalah beberapa konsep penting dalam manajemen kesehatan yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi kesehatan. Dan yang dimaksud dengan pengertian batasan itu adalah batasan dalam manajemen kesehatan mengacu pada keterbatasan yang dihadapi oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi. Batasan ini ada 3, yaitu yang pertama, batasan fungsi pengorganisasian, yaitu batasan ini mengacu pada keterbatasan dalam mengorganisasi sumber daya dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan kesehatan. Yang kedua, batasan implementasi, yaitu batasan ini mengacu pada keterbatasan dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi kesehatan termasuk keterbatasan sumber daya dan keterbatasan teknis. Dan yang terakhir, batasan sistem. Batasan ini mengacu pada keterbatasan dalam sistem kesehatan termasuk keterbatasan infrastruktur sumber daya dan teknologi. Pengertian dari lingkup manajemen kesehatan mengacu pada ruang lingkup yang ditepati oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi. Lingkup ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama manajemen strategik, yaitu lingkup ini mengacu pada proses menyeleksi strategi dan aturan yang efektif untuk mencapai tujuan kesehatan. Yang kedua, manajemen operasional, yaitu lingkup ini mengacu pada proses pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan kesehatan. Dan pengertian dari peran manajer kesehatan mengacu pada tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, koordinasi, yaitu manajer kesehatan harus dapat mengkoordinasikan sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan kesehatan. Yang kedua, integrasi, yaitu manajer kesehatan harus dapat mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan termasuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Yang ketiga, sinkronisasi, yaitu manajer kesehatan harus dapat mensinkronisasi berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan kesehatan. Yang keempat, penyerasian, yaitu manajer kesehatan harus dapat menyerasikan berbagai aspek kesehatan untuk mencapai tujuan kesehatan. Yang kelima, yaitu motivasi. Manajer kesehatan harus dapat memotivasi karyawan untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, kepemimpinan, yaitu manajer kesehatan harus dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam mengarahkan karyawan dan mengambil keputusan yang tepat. Dan pembangunan kesejahteraan dan kesehatan adalah topik yang terkait erat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Berikut adalah berbagai aspek yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan dan kesehatan. Yaitu yang pertama, pembangunan dan kesejahteraan. Pembangunan dan kesejahteraan adalah dua konsep yang saling terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, fasilitas kesehatan dan aksesibilitas. Fasilitas kesehatan dan aksesibilitas adalah faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, tujuan nasional dan pembangunan kesehatan. Tujuan nasional Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, konsep MDGs, kesehatan. Millennium Development Goals sendiri adalah suatu upaya bersama antara 189 negara anggota PBB yang ditetapkan pada tahun 2000 untuk memenuhi hak-hak dasar kehidupan manusia melalui komitmen bersama. Tujuan dari MDGs kesehatan yaitu menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, mengendalikan penyakit menular. Materi yang kedua ini menjelaskan tentang evaluasi ekonomi kesehatan. Pengertian dari evaluasi ekonomi kesehatan adalah membantu dalam pengambilan keputusan dengan membandingkan biaya dan hasil dari berbagai intervensi kesehatan.
Kita perlu melakukan evaluasi ekonomi kesehatan karena sumber daya yang tersedia terbatas dan kita perlu memastikan bahwa uang yang kita belanjakan memberikan manfaat besar. Tujuan dari evaluasi ekonomi kesehatan adalah membantu pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya kesehatan, memungkinkan perbandingan biaya dan hasil dari berbagai intervensi kesehatan. Adapun 4 jenis utama evaluasi ekonomi kesehatan yaitu analisis minimalisasi biaya, analisis efektivitas biaya, analisis utilasi biaya, dan analisis manfaat biaya. Adapun jenis-jenis biaya yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya tidak terwujud. Materi yang ketiga ini menjelaskan tentang panduan review jurnal. Pengertian dari jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang memuat artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para peneliti atau akademisi dan dipublikasikan dalam bentuk cetak atau online. Tujuan utama jurnal ilmiah adalah mempublikasikan hasil penelitian yang original, valid, dan terverifikasi secara akademis dalam suatu bidang tertentu, memajukan ilmu pengetahuan dengan menyediakan wadah untuk diseminasi informasi dan ide-ide baru, meningkatkan kualitas penelitian dengan mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan lebih berbobot, dan membangun komunitas ilmiah dengan menyediakan platform bagi para peneliti untuk saling berkomunikasi dan bertukar pikiran. Manfaat dari jurnal ilmiah yaitu yang pertama bagi peneliti, sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka, mendapatkan pengakuan atas karya mereka, dan meningkatkan kredibilitas mereka. Yang kedua bagi akademisi, yaitu sebagai sumber informasi terbaru dalam bidang studi mereka, bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk tugas dan penelitian mereka, bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi tentang berbagai topik ilmiah. Dan resum jurnal adalah ringkasan singkat dari sebuah artikel ilmiah atau jurnal yang disusun untuk memberi gambaran umum tentang isi jurnal tersebut. Dikutip dari Sampoerna University, tujuan utama dari pembuatan resum jurnal adalah untuk membantu pembaca memahaminya dengan cepat tanpa harus membaca keseluruhan jurnal. Format dari resum jurnal yaitu ada judul jurnal, nama peneliti, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan utama, dan yang terakhir kesimpulan. Cara membuat resum jurnal yang pertama itu buat dalam bentuk tabel. Yang kedua, rangkum menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, isi rangkuman harus tetap akurat. Dan yang keempat, gunakan gaya bahasa yang tepat. Jadi, jika kita meresum jurnal itu harus membaca, mengamati, berpikir kritis, menulis, dan bertanya merupakan figur akademisi sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.